Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan buat Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, bertemu dengan saya Miss Anita Sofia pada Kultum di sore hari ini. Sore hari ini Miss An akan menyampaikan tentang tips sukses Ramadan. Ananda yang berada di rumah, Ananda semua pasti ingin sukses selama Ramadan ini, benar tidak? Nah, bagaimana sih cara kita supaya sukses menghadapi dan beribadah selama bulan Ramadan? Nah, Miss An akan berikan tipsnya, silahkan simak baik-baik ya. Yang pertama, luruskan niat. Dalam melaksanakan ibadah, fungsi niat sangatlah penting. Karena itu, setiap muslim dan muslimah harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sesuatu. Barang siapa yang melakukan amalan yang di dalamnya dia mempersekutukan selainku bersama diriku, maka kutinggalkan dia bersama kesyirikan." Hadis riwayat Muslim. Tips yang kedua adalah set your goal. Maksudnya adalah susun target Ananda. Nah, Miss An yakin Ananda semua sudah menyusun target yang akan dicapai pada Ramadan ini. Nah, di antara target harian yang harus Ananda capai adalah sebagai berikut. 1. Puasa. Yang pertama tentu Ananda kita harus mentargetkan bahwa bulan Ramadan ini puasa kita harus full ya. Nah, bagi yang berhalangan setelah Idul Fitri harus segera mengganti ibadah puasanya. Yang kedua, target yang kedua adalah sholat. Yang terutama tentu sholat fardu. Sholat fardunya tidak boleh tinggal dan harus dijalankan tepat waktu. Nah, yang mengiringi sholat fardu ada yang menjadi target kita, yaitu sholat duha ya setiap hari, sholat rawatib, sholat qiyamul lail, dan sholat tarawih. Target yang ketiga, kita harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, target dari kita adalah odoj atau one day one juz. Jadi tilawah kita harus ya minimal itu 1 hari 1 juz. Nah, selain tilawah, interaksi kita dengan Al-Quran itu apa lagi Ananda? Yang kedua tentu mentadaburi atau memahami makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga kita tidak hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi juga mengaplikasikan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam interaksi dengan Al-Quran ini, Ananda jangan lupa bahwa sekolah kita juga menargetkan tentang tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran. Nah, target yang keempat adalah membantu sesama. Ananda semua, muslim yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, mari selama Ramadan ini kita tingkatkan kebermanfaatan kita bagi sesama. Kita bisa membuat diri kita bermanfaat dengan menabung untuk infak atau sedekah. Jika Ananda ada niat, kita berikan bukaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, birrul walidain. Jadi selama Ramadan ya nak,
berbakti kepada orang tua itu harus lebih ditingkatkan lagi dan diutamakan lagi. Mulailah dengan hal yang kecil, membantu bunda memasak di dapur, menyiapkan bukaan untuk orang tua yang ada di rumah. Bahkan mungkin kalau ada nenek atau kakek kita, siapkanlah makanan untuk mereka. Nah, itu adalah wujud dari birrul walidain. Nah, target yang keenam Ananda adalah membasahi lisan kita dengan zikir, ya. Nah, ketika kita beraktivitas mungkin akan sering berpergian, misalnya kita pergi ke sekolah atau sore kita pergi ngabuburit dengan keluarga, ya. Nah, dengan kendaraan atau dengan berjalan, nah ketika ada waktu senggang meskipun sedikit, hendaknya kita membasahi lisan agar senantiasa berzikir kepada Allah. Adalah sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah untuk sukses bulan Ramadan ini? Nah, karena manusia adalah makhluk yang dhaif atau makhluk yang lemah dan penuh kekurangan. Segala ibadah yang kita kerjakan semuanya atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kita kekuatan. Nah, kalau Allah tidak beri kita kekuatan, kita tidak akan bisa melaksanakan semua ibadah yang sudah kita targetkan. Nah, tips yang keempat adalah menghindari dari banyak bergaul dengan orang-orang yang sering membuat lalai. Nah, bergaul dengan orang yang dapat menyebabkan kita lalai adalah salah satu tanda kesia-siaan. Pergaulan dengan mereka sedikit pun tidak mendatangkan keuntungan untuk akhirat. Namun, sebaliknya dapat membinasakan kita ke dalam jurang kesia-siaan, sehingga puasa kita berlalu tanpa ketaatan. Jadi, itulah Ananda semua 4 tips sukses selama Ramadan ini. Yang pertama, apa tadi? Yang kedua, apa? Coba sebutkan. Yang ketiga, dan yang keempat, ya, Ananda hebat semuanya. Itulah 4 tips sukses selama Ramadan yang sudah Misan sampaikan. Semoga dengan tips ini Ananda semuanya dan kita semuanya dapat meraih berkah Allah selama Ramadan kali ini, sehingga menjadikan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.